Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah al-qainu bihuquqillah wala haula wala quwata illa billah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah, usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atih. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Tak jemu-jemu pada setiap khutbah, khatib mengingatkan dan mengajak kepada seluruh jamaah dan umumnya kepada seluruh umat Islam untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjadi rukun dalam khutbah yang wajib, di dalam khutbahnya wasiat takwa ini menjadi sebuah peringatan dan ajakan penting untuk menjadikan kehidupan manusia di dunia terarah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu sendiri adalah sebuah komitmen untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah Jumat hafizakumullah. Islam mempunyai 3 aspek utama yang patut diperhatikan oleh para pemeluknya. 3 aspek tersebut adalah iman, Islam, dan ihsan. Dalam kesempatan lain, ketiganya disebut dengan akidah, fikih, dan akhlak atau ta'awuf. Ketiga aspek ini harus dikerjakan secara bersamaan dalam satu tarikan nafas seorang muslim. Misalnya saat sholat, pada saat itu seorang muslim harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang disebut dengan akidah. Kemudian juga harus mengindahkan berbagai ketentuan keabsahan sholat ini. Ini juga yang disebut dengan fikih. Serta harus menggunakan pakaian yang sopan. Ini yang disebut dengan akhlak. Artinya, ketiga-tiganya mempunyai porsinya masing-masing dan level yang sederajat. Dengan kata lain, Islam tidak hanya berbicara tentang aturan normatif saja. Islam juga menyoroti soal adab dan etika, baik dengan Sang Pencipta maupun dengan sesama makhluk. Islam tidak menginginkan umatnya hanya fokus pada aturan normatif sehingga bisa lupa dalam merajut hubungan yang baik dengan berbagai pihak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam cukup serius dalam mengatur budi pekerti pemeluknya. Bahkan, budi pekerti yang disorot dalam Islam mencakup berbagai hal ini. Misalnya, antara anak dengan orang tua, kecil dengan dewasa, murid dengan guru, kemudian dengan tetangga, tamu, dan orang lain, beragam interaksi lainnya. Selain itu, ketentuan ini dicontohkan oleh para penyebar agama Islam sehingga umat makin percaya terhadap kebenaran ajaran agamanya. Para tokoh agama telah memberikan tauladan agar umat dapat mengetahui secara langsung cara menerapkannya. Hal ini senada dengan perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Lisanul halal afsahu minal lisanil maqal. Artinya, sikap perbuatan lebih fasih dibandingkan sikap perkataan. Fasih di sini mempunyai makna yang bagus dan mudah dicerna. Maksudnya adalah perilaku merupakan cara yang lebih jitu untuk menyampaikan dakwah dibandingkan orasi lisan.
Maka para ulama hendak memberikan contoh adab dalam Islam secara praktis dibandingkan terlalu banyak berbicara secara teori dan aturannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meskipun Islam membahas dari ketentuan masalah adab, namun Islam juga mengakui terhadap keberagaman umatnya. Pengakuan tersebut sebagaimana dipertegas dalam surah Hud ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Artinya, dan seandainya Tuhanmu menghendaki, tentunya Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berbeda-beda. Fakhruddin Al-Razi dalam Mafahitul Ghaib menafsirkan bahwa berbeda-beda pada ayat tersebut mencakup banyak hal, seperti agama, suku, warna kulit, bahasa, dan perilaku. Perilaku di sini dapat berupa perbuatan maupun perkataan atau cara kita dalam berpendapat. Maka wajar kiranya bila seringkali kita menemukan perbedaan pandangan di sekitar kita, baik di keluarga, teman, kolega, bahkan di media sosial. Itu semua merupakan keniscayaan yang mesti disikapi dengan bijak. Sunnatullah ini memang tidak bisa dihindari oleh siapapun, sehingga tidak perlu lagi merasa paling benar di tengah-tengah perbedaan pendapat yang ada. Oleh karenanya, yang lebih penting dari itu adalah bagaimana cara menyampaikan sebuah pandangan yang berbeda dengan orang lain. Pada tahap inilah Islam memainkan perannya sebagai tutur kata yang baik, diksi yang sopan, intonasi yang lembut, serta gestur tubuhnya. Semua ini merupakan cara yang diajarkan oleh Islam dalam menyampaikan pendapat. Selain itu, Islam juga memperhatikan posisi dan status subjeknya sebagaimana disebutkan sebelumnya, serta kondisi yang terjadi. Hal ini demi menyesuaikan dengan keadaan yang dihadapi agar antara hulu dan hilirnya berirama dengan tepat. Begitu juga efek dari perbedaan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif yang justru dapat menciderai stabilitas sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, meskipun seandainya terjadi perbedaan pandangan yang cukup sengit yang disebut dengan debat, baik formal maupun informal, maka adab dan tata krama seperti yang telah disebutkan akan tetap terjaga dan harus dikedepankan. Terlebih bila melihat pada ayat surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya, ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik, serta debatilah mereka dengan perdebatan yang baik dari mereka. Pada dasarnya, ayat ini membahas mengenai ajakan Nabi terhadap orang-orang musyrik agar mau mengikuti agama Ibrahim, yang dalam konteksnya sama-sama mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ketika ajakan itu dibantah dan didebat, maka Nabi disuruh untuk merespon debat tersebut dengan cara yang lebih elegan, baik tutur katanya maupun argumentasinya. Maka dari itu, bila ayat ini diiringi oleh persoalan berdebat dengan orang lain, meskipun bukan mengenai masalah akidah, namun berdebatnya tetap harus dilakukan dengan cara-cara yang islami, yang bertumpu dengan bahasa yang sopan, gestur tubuh yang beradab, dan argumentasi yang kuat. Debat semacam ini akan melahirkan iklim positif bagi dunia keilmuan dan sosial. Begitu juga sebaliknya, bila perdebatan yang terjadi malah saling ngotot, ngeyel, dalam istilah kita sebut dengan debat kusir, maka sebaiknya harus dihindari, sebab Nabi Muhammad pernah bersabda dalam riwayat Tirmizi, Man tarakal mira'a wa huwa mubtilu banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Man tarakal mira'a wa huwa muhiq banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Artinya, barang siapa yang meninggalkan perdebatan sementara ia berada di atas kebatilan, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah baginya di pinggiran surga. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia berada di atas kebenaran, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah baginya di atas surga.
Dalam hadis tersebut, kata mira bermakna berdebat dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan dan hanya untuk menang sendiri agar terlihat keren dan hebat. Sehingga seringkali debat semacam ini tidak didasari pada argumentasi yang jelas dan logis. Oleh karenanya, hadis ini merupakan peringatan bagi kita semua yang mungkin selama ini pernah atau bahkan terbiasa melakukan debat. Kita mending berpindah tempat atau mengalihkan topik sehingga perdebatan seperti ini tidak berlanjut. Sebab biasanya perdebatan jenis ini sangat berpotensi meretakkan hubungan antar sesama. Semoga kita dijauhkan dari perdebatan, perbedaan pandangan, dan debat kusir semacam itu. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.